Salam integritas, salam profesional, dan salam keadilan. Dari kami Ombudsman Papua Barat. Kami Ombudsman Papua Barat, saya selaku Kepala Perwakilan, sejak diberikan amanat oleh Ombudsman Republik Indonesia, dilantik pada tanggal 3 Februari 2025 ini, dan kami melakukan langkah-langkah kelembagaan. Yang pertama, bahwa kami telah rapat konsolidasi secara internal, mulai dari tenaga pendukung, tenaga asisten, sampai dengan tenaga security, sifat internal kelembagaan, sambil melihat progres, capaian, kinerja daripada kami, guna mewujudkan target-target pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, kurang lebih sekitar 179 target pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman untuk kami mencapai hal tersebut. Hal yang kami rasa penting juga, kami menyadari bahwa Ombudsman tidak bisa seorang diri, atau pelayanan publik ini tidak bisa kita berdiri per lembaga, tetapi perlu ada kolaborasi, kerjasama, atau sinergitas kita bersama dalam mendukung pelayanan publik. Siapa itu yang ada di dalam ruang pelayanan publik itu? Yaitu masyarakat. Masyarakat pemegang kedaulatan di dalam negara ini. Spirit hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia yang tertular di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, dan juga dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008, dan juga Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan juga beberapa peraturan-peraturan relevansi Ombudsman itu sendiri yang menghendaki bahwa pelayanan publik perlu kita optimalkan dan kita maksimalkan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi. Sehingga kesempatan ini kami dalam waktu 1 minggu ini, bahkan 1-2 minggu ke depan, kami akan road race untuk menjangkau bidang-bidang pelayanan publik. Kami pada hari Senin kemarin kami telah berjumpa dengan Rektor Unipa, dan kita telah berdiskusi dan membangun kerjasama dan melahirkan MOU yang akan dalam waktu segera akan ada adendum beberapa item, karena ada langkah-langkah yang telah di follow up oleh pihak Unipa, yaitu mereka telah membentuk layanan publik, sentral layanan publik internal kampus yang mereka beri nama layanan publik Ulat Sago. Hal berikutnya, kami juga melakukan pelayanan publik berkoordinasi dengan Universitas Caritas. Universitas Caritas Indonesia yang didirikan di Papua Barat, di Manokwari. Kami tadi telah membangun kerjasama dan diterima baik oleh Bapak Prof. Robert K. Amar selaku Rektor Universitas Caritas, dan juga disambut baik oleh beberapa para Wakil Rektor dari Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, ketua jurusan. Kami telah sepakat bersama dengan sebuah spirit bahwa akan melahirkan sebuah nota kesepahaman bersama. Kenapa kami lebih memilih dunia akademik lebih awal? Karena kami melihat bahwa ini adalah bengkel-bengkel, tempat-tempat di mana mereka memproduksi orang-orang cerdas yang ada yang akan kelak turun ke lapangan, sehingga ketika kami ada di sini menyampaikan baik kepada akademisinya atau baik kepada mahasiswanya, mereka akan menjadi widya suara yang tajam di masyarakat. Widya suara dalam hal ini bahwa mereka bisa bantu mensosialisasikan Ombudsman, bahkan mereka juga bisa bantu memediasi pelanggaran persoalan yang terjadi di masyarakat, paling tidak melapor kepada Ombudsman. Sehingga kami tadi lakukan kuliah umum di sini. Terima kasih untuk pihak Caritas, Universitas Caritas yang memberikan kami waktu kurang lebih 3 jam lebih kami melakukan kuliah umum, dan dihadiri kurang lebih hampir 500 mahasiswa Universitas Caritas yang memenuhi gedung dan ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi ini. Kami sangat berapresiasi, dan kami tetap akan berkontinu dalam berkolaborasi dalam beberapa langkah-langkah kami ke depan, seperti mungkin kami akan per 6 bulan datang follow up juga di kampus, kami akan buka gerai layanan di sini, atau juga kami akan membuka diri untuk menerima mahasiswa Caritas yang ingin magang di kantor Ombudsman Papua Barat, untuk bagaimana mereka sebagai bagian dari mata kuliah hukum, mungkin mereka bisa magang ke kantor Caritas di kantor Ombudsman Papua Barat. Selain itu juga tadi jam 1 kami membangun sinergitas dengan DPRD Kabupaten Manokwari. Mengapa kami ke DPRD Kabupaten Manokwari? Karena kami melihat bahwa ada DPR ini adalah ujung tombak, atau mereka adalah lembaga negara legislatif yang memiliki hak tugas evaluasi, sedangkan dan pengawasan.
Nah kan kami Ombudsman juga melakukan pengawasan, alangkah baiknya kami bersinergis dengan lembaga rakyat ini untuk bersinergis untuk melakukan pengawasan supaya ketika DPR dalam mewakili konstituennya yaitu masyarakat yang menggunakan hak memberikan hak suara untuk mereka terpilih, ya mereka bisa ikut mengawasi dan paling tidak mereka bisa mendapat gambaran melalui Ombudsman bahwa ini loh ada pelayanan publik yang terlanggar di dapil ini, di dapil ini, di dapil ini. Setidaknya mereka ada gambaran sehingga mereka bisa melakukan pengawasan, juga mereka bisa tepat sasaran. Juga mereka mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu, bisa memanggil para pihak ketika kami terbentur dalam penyelesaian, mereka bisa memanggil. Mereka punya hak untuk punya dalam hak istimewa DPR adalah bisa memanggil baik itu kepala daerah, baik itu pihak penegak hukum, dan juga termasuk kepolisian. Itu ada di ranahnya DPR. Sehingga tadi kami telah berjumpa dengan DPR juga merespon baik. Kita akan follow up lebih lanjut dan kita juga berkomitmen per 6 bulan kami akan follow up dengan DPR. Kami terus berkomitmen. Kami akan punya agenda lagi dengan STIH Manokwari. Kami juga punya agenda lagi di Papua Barat Daya. Karena Ombudsman Papua Barat ini mewakili Papua Barat Daya. Kami akan menjadwalkan lagi dengan Uni Muda Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, UMS Sorong, dengan UKI Papua, dengan STIA Bukit Saitun, dengan STIA Sekolah Stikes Sorong. Jadi intinya bahwa ketika pelayanan publik kita publiskan, baik kepada masyarakat secara langsung atau melalui media, masyarakat yang menonton kanal-kanal ini, kami dari Ombudsman Papua Barat Daya meminta agar dapat melaporkan ke layanan 137. Itu adalah layanan resmi Ombudsman Papua Barat dan itu layanan resmi Ombudsman seluruh Indonesia. Lokusnya akan datang ke kami akan menggunakan kewenangan yang diberikan atas Undang-Undang 37 2008 sebagai undang-undang Ombudsman itu untuk membantu. Slogan kami hanya satu, kalau benar kenapa takut? Wujudkan pelayanan yang bermartabat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kiranya kita hidup berdampak. Kita menabur benih-benih kebaikan melalui bidang kerja, bidang layanan publik yang kita jangkau, yang kita bekerja. Benih-benih itu akan kita tuai. Mungkin bukan untuk Bapak Ibu yang melapor, bukan untuk saya melakukan hari ini, tapi buat regenerasi kita di tahun-tahun dan di waktu-waktu yang akan datang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Saya tunggu laporanmu. Ombudsman menunggu.